Halo Sobat HRB dan rekan-rekan, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita punya topik yang sangat spesial, yang dimana bakal bahas seputar business transformation di PT Hutan Rindang Banua hingga ke kesuksesan. Sudah hadir bersama saya, sosok yang luar biasa, Bapak Nur Hadi Purwanto, selaku Business Unit Head PT Hutan Rindang Banua. Nah, apa kabar nih Pak Nur? Boleh cerita sedikit kesibukan utama Bapak di HRB saat ini? Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang Pak. Kabar baik dan terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesempatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Jadi bersyukur tidak terasa saya sudah bergabung dari 13 tahun. Kita semua sebagai karyawan HRB Rimbawan tentunya patut merasa bangga bisa berada di dalam keluarga besar Sinar Mas. Iya, alhamdulillah. Dan semuanya bisa terus berkontribusi dan memberikan nilai positif bagi perusahaan. Jadi HRB ini satu perusahaan yang sekarang sedang melakukan transformasi. Kita membuat ada satu roadmap untuk visi kita di tahun 2030, di mana ada 3 pilar yang mendasarinya. Yang pertama adalah Forex, di mana fokus dari kegiatan dan pilar Forex ini adalah plantation atau penanaman. Jadi kita punya target tanam sampai dengan 2040 itu 50.000 hektar kurang lebih. Kemudian kita juga fokus keduanya dalam masa transformasi ini adalah carbon. Carbon trading ini satu isu baru di mana kita juga berkontribusi dalam bagaimana mengendalikan iklim di global, dan kita punya target sampai dengan 2040 bisa menurunkan emisi kurang lebih 9 juta ton CO2 ekuivalen. Ya. Yang paling besar bagi HRB karena lokasinya itu ada di 247 ribuan hektar dan berada di kabupaten adalah itu hari-hari adalah melakukan proteksi area. Kedua, HRB juga bidang servis. Jadi servis ini kita memberikan support kepada mining dalam hal revegetasi, rehab gas, itu baik di IG, di Grogol, HRB berpartisipasi di sana, termasuk PKS di Kalteng, dan itu menjadi untuk kontribusi HRB bagaimana support perusahaan tambang dalam menyelesaikan regulasi. Punya pilar ketiga yang namanya people, jadi karena kita terus melakukan penguatan terhadap ESG, environmental, sosial, dan government. Di mana di dalam perusahaan kita juga menerapkan yang namanya corporate good government untuk semua level agar dalam pengelolaan perusahaan itu bisa lebih bagus lagi. Kemudian di kemasyarakatan terus dilakukan upaya-upaya untuk bagaimana melakukan kemitraan dengan masyarakat, kemitraan kehutanan, dan juga pemberdayaan melalui program-program yang ada di beberapa desa di 4 kabupaten. HRB sedang melakukan transformasi bisnis baru, carbon trading-nya. Jadi ini mungkin sesuatu yang masih sekarang ini jadi isu nasional maupun dunia ya. Iya Pak. Jadi Indonesia sudah beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan ini, termasuk juga beberapa perusahaan juga sudah mulai mempersiapkan untuk bisnis karbon. Jadi transformasi bisnis HRB ini itu lebih menekankan kepada value daripada kegiatan yang kita lakukan. Jadi kegiatan yang kita lakukan tidak semata-mata hanya melakukan penanamannya saja, tetapi juga kita mendapatkan manfaat daripada serapan karbon. Jadi kita salah satu program yang akan dilakukan itu adalah melakukan perubahan jenis-jenis tanaman yang akan
eh, di planting yang sebelumnya itu adalah tanaman-tanamannya fast growing atau umur pendek akan menjadi tanaman-tanaman yang berumur panjang dan juga memiliki serapan karbon yang tinggi. Itu dari segi plantation. Kemudian transportasi dari sisi eh, pengelolaan adalah bagaimana kita juga membuat mindset daripada semua level yang ada di ARB itu untuk memiliki persepsi dan cara berpikir yang sama mengenai karbon ini. Jadi orientasinya tidak lagi kepada bisnis kayu yang kita sudah tahu sendiri, kayu itu memiliki value yang ya agak tidak cukup signifikan, tapi kita bagaimana coba membuat transform kepada pemikiran bahwa setiap yang kita tanam itu adalah menghasilkan karbon, sehingga itu harus dijaga keberhasilan pertumbuhannya juga harus bagus, kualitas tanamannya harus bagus, karena besarnya nilai karbon itu akan ditentukan oleh biomasa yang disimpan pada setiap pohon yang ditanam. Jadi transformasi ini adalah sesuatu yang masih baru dan berjalan, dan kita harapkan pada tahap depan itu sudah bisa melakukan registrasi kepada badan sertifikasi apakah itu nasional untuk bisa mendapatkan sertifikasi daripada karbon. Kita pada tahun-tahun berikutnya sudah bisa melakukan perdagangan karbon. Nah, tapi Pak, di pilar-pilar itu sendiri, pastinya juga ada sangat banyak sangkut pautnya terhadap Go-Win dan Grid sendiri. Nah, ini bisa dibahas nih soal grid-nya. Grid di bagian pilar-pilar itu sendiri pasti ada banyak nih yang bisa dikupas atau mungkin tantangan uniknya di ARB yang ada urusannya nih sama grid dari Go-Win ke Tangguhan ini gimana sih Pak? Oke, jadi tantangan terbesar di HRV itu adalah melakukan penanaman. Jadi untuk bisa melakukan penanaman itu terlebih dahulu harus menyelesaikan permasalahan lahan. Di lahan ini banyak dikuasai atau diokupasi oleh oknum-oknum tertentu, pihak ketiga dan juga masyarakat. Jadi setiap kali akan melakukan penanaman, maka sebelumnya harus diselesaikan dulu masalah-masalah klaim lahan dan masalah-masalah konflik sosial. Itu menjadi tantangan terbesar karena bagaimanapun juga kita juga tidak mau mengkriminalisasi masyarakat, tapi juga kita kepengen maju bersama masyarakat. Jadi kita terus mencari cara bagaimana HRT tetap bisa menanam, tapi tetap berdampingan dengan masyarakat. Tantangan yang besar pernah terjadi di tahun yang saya 2015 ya. Jadi ketika kita mau melakukan penanaman di site kita itu ada blokade lahan sehingga lahan yang harus kita tanam kalau sekitar 300 hektar itu terkendala. Tapi dengan berbagai upaya persuasif akhirnya bisa diselesaikan dengan memberikan pemahaman melalui kita juga menggalang kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat adat yang lain, sehingga yang kita tidak inginkan di lapangan bisa dihindari, dan sekarang konkretnya lahan itu sudah bisa tamat. Banyak di tempat lain juga banyak sekali masalah-masalah klaim lahan ini, masalah sosial, dan itu menguji ketangguhan kita untuk bisa menyelesaikan secara persuasif, bukan secara represif. Sakit. Keren banget ya Bapak Nur Hadi ini bersama PT HRB yang di mana gerakan grid sendiri yang merupakan ketangguhan itu bisa dikemas untuk berjalan bersama masyarakat ya Pak. Dengan step awalnya yaitu persuasif bukan represif. Nah, Sobat HRB, tadi udah bahas nih seputar bicara soal individu yang tangguh dengan konsep grid. Tapi penasaran nggak sih Sobat HRB? Kalau tangguh sendiri itu pastinya nggak cukup ya. Kita perlu ada yang namanya kolaborasi nih Pak. Nah, seberapa penting kolaborasi di HRB
maupun itu di dalam internal divisi ataupun eksternal, Pak. Ya, jadi tidak ada Superman yang ada super team. Iya betul, Pak. Seperti Kolaborasi itu sesuatu yang mandatori ya, sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus dijalankan. Karena keberagaman itu sebenarnya kalau kita bisa padukan, itu menjadi sesuatu yang lebih besar. Kalau kita tidak bisa merangkulnya, membuatnya menjadi sesuatu yang besar, itu malah justru merugikan. Ini tentu membutuhkan tiga hal yang selalu kita gunakan: koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Saya kira itu kunci dari HRP saat ini. agar kolaborasinya makin. Jadi ada 3 yang gimana, yaitu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi ya. Gitu Sobat HRB, buat gimana sih tips dari kolaborasi dari Gowin-nya sendiri agar HRB itu tetap bisa berjalan di dalam internal maupun eksternal dengan berbagai cara-caranya ya Pak. Mungkin perlu saya tambahkan ya, jadi sesuatu yang unik dari HRP ini adalah karena lahan yang luas, Ya, dan Pak. dari 257.000 hektar itu ada 153 desa yang harus kita manage juga. Jadi kalau mereka tidak kita manage dengan baik, mereka itu bisa mengganggu, bisa membakar lahan, bisa mencuri kayu, bisa melakukan tindakan-tindakan ilegal lain. Oh ada Pak. Abang rakyat ilegal, pencurian kayu ilegal, dan lain-lain itu bisa terjadi. Sehingga kita memiliki perhatian pada bagaimana juga memperdayakan masyarakat atau berkolaborasi dengan pihak masyarakat. Selain juga kepada pihak-pihak pemangku kepentingan yang lain, stakeholder yang lain, stakeholder yang lain, kita juga saya bermitra seperti dengan lembaga-lembaga masyarakat secara gambaran besar, Secara umum ya Pak. secara umum. Ya. Jadi susah untuk sekarang ini untuk menguasai 100% penguasaan lahan itu dilakukan oleh HRD sendiri. Tetap harus melibatkan masyarakat luar, banyak pihak-pihak lain. Nah, kaitan juga kontribusi dari kemitraan kita dan jadi untuk konsep kolaborasi ini memang benar-benar perlu yang dari kompleks maksimal dari dalam HRB-nya sendiri maupun di luar bersama masyarakat dan stakeholder dan segala pemangku. Oh baik. Oke. Untuk meningkatkan performa dan juga membangun kolaborasi antar departemen di HRB biasa dilakukan beberapa kegiatan yang formal yang sudah rutin ya, weekly meeting, biasa weekly, ada monthly meeting, dan ada quarterly meeting ya, dilakukan rutin, koordinasinya antara HO dan saya supaya terjadi kerjasama yang lebih bagus lagi, dan untuk membangun sikap mental yang positif dan terus membuat karyawan bersemangat. Selalu kita adakan training outdoor, baik itu outbound atau kegiatan-kegiatan ya di luar kantor, tapi tetap memberikan makna untuk supaya ada teamwork yang bagus dan ada sinergi dan kolaborasi yang lebih hebat. Oh keren Pak, berarti selain ada teamwork dalam ranah pekerjaan, ada juga dalam ranah refreshing ya Pak, dari seperti outbound seperti apa, agar lebih tenang gitu ya Pak. Ya, dan itu memang kita rutin ada supaya membangkitkan mereka bertemu dengan suasana yang tidak formal, tapi juga memberi makna bagaimana mereka bisa bekerja sama antar departemen dengan lebih mengenal dan memahami individu satu dengan yang lain. Jadi itu secara emosional biasanya ada bonding bagus untuk kerjasama. Biar lebih bonding gitu. Ya. Nah, Pak Nur Hadi Purwanto nih,
Kan tadi sudah bahas soal grit, ketangguhan, terus kolaborasi, yang dimana itu tadi udah secara penjabaran secara general udah keren banget. Sekarang lanjut ke hasilnya nih Pak, yang dimana itu lebih ke winning spirit. Nah, menurut Bapak Nur Hadi Purwanto sendiri, winning itu atau kemenangan itu bagaimana sih Pak penjelasannya atau tujuan utamanya gitu Pak? Mencapai target itu adalah satu kepuasan, tetapi apakah kita bangga dengan kita mencapai angka 10 atau mencapai target? Ya, karena itu hanyalah awal saja untuk kita bisa melangkah lagi yang lebih jauh lagi. Iya. Karena apa? eh, yang penting adalah bukan di kuantitasnya, tetapi di kualitasnya, ya kan? Betul Bukan Pak. pada angka pencapaian volumenya, tetapi juga angka value-nya yang didapat dari pencapaian target itu. Jadi kemenangan itu tidak ada kemenangan pribadi, yang ada adalah kemenangan tim. Ya kan? Apa yang dicapai adalah keberhasilan dari kita semua. Betul Pak. Jadi nggak ada itu kemenangan saya, atau saya bisa sukses sendiri, ya ada semua berkat kontribusi dan juga kerjasama kolaborasi dari semua. Jadi konkretnya kalau kita bisa mencapai target eh, yang sudah dicanangkan perusahaan, dan menurut saya target itu tidak cukup mencapai saja, tapi harus 10 plus 1, lebih dari yang ditargetkan. Itu baru kita sebut dengan excellent. Jadi kita tidak mentarget kemenangan itu hanya mencapai target saja, tapi jauh melampaui target, harus di atas target. Itu yang selalu kita tanamkan pada semua karyawan, jangan berpuas diri atau jangan hanya mencapai pada target yang diharapkan, tapi harus endless one, artinya harus lebih lagi, harus lebih excellent, dan itu menjadi kemenangan kita bersama. Di Jadi kalau semuanya setelah mencapai tujuan tersebut tidak boleh langsung puas, harus mencapai tujuan yang lain ya Pak? Ya, Ya. dan itu jadi satu filosofi kita juga, Ya. bahwa jangan pernah berpuas diri dengan apa yang dicapai. Gak ada kemenangan itu punya saya gitu loh, Betul gak boleh. banget. Iya. Selain itu kemenangannya terus memberi kontribusi yang lebih dan mencapai yang lebih besar lagi, ada manfaatnya juga. Betul Pak. Masya Allah keren sekali ya Sobat ARB ini Pak Nur Hadi Purwanto. Nah, kan tadi kalau semuanya habis achieve, lanjut ke achievement yang lain Pak, atau ada tujuan baru. Tetapi nih Pak, kalau semuanya yang dituju atau diusahakan ini ternyata tidak achieve Pak, tidak bisa mencapai tujuan kemenangan itu. Bagaimana Pak? Ya, jadi kita harus berusaha untuk mengurangi risiko dari sebuah kegagalan. Kegagalan bisa saja terjadi, tapi bagaimana meminimalisasi risikonya. Dan kita selalu untuk melakukan hal-hal yang baru, perubahan-perubahan yang akan dilakukan dengan melakukan trial-trial lebih dulu. Kalau kita mau skala besar, maka harus ada R&D dulu. Ya. Kalau kita mau melakukan perubahan besar, maka harus ada pilot project dulu. Dan lain-lain. Jadi minimalisasi daripada risiko yang akan terjadi. Dan kalaupun terjadi sesuatu yang trial dan error nggak berhasil, maka itu jadi bagian pembelajaran untuk dievaluasi dan Ya, kemudian mencari mana sumber penyebabnya, supaya kita tahu root cause-nya ada di mana, dan kita melakukan improvement supaya berikutnya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan kembali dan bisa lebih berhasil lagi. Masya Allah yang dimana even tidak achieve, hal tersebut tuh harus menjadi sebuah pacuan ya Pak. Bagaimana kita mengetahui sumber problem yang dimana itu nanti bakal di-solve ya Pak dari tim HRB sendiri. Nah, nggak kerasa waktunya udah berjalan cepat sekali ya Pak, yang dimana udah berada di penghujung podcast hari ini. Kalau boleh saya rangkum dulu nih Pak dari obrolan daging dari awal tadi ya, yang dimana grit dari Pak Nuradi sendiri, itu intinya adalah kesuksesan di HRB
dimulai dari mental perjuangan tangguh PT HRB itu sendiri. Dan kolaborasi itu, ketangguhan itu diperkuat oleh kerjasama tim yang solid yang di dalam divisi itu sendiri, di dalam internal maupun eksternal di dalam PT HRB. Dan untuk winning spirit-nya sendiri itu hasilnya bukan cuma angka, tapi mentalitas untuk mendapatkan 10 plus 1 yang dimana tidak cepat puas pada satu kemenangan saja, tetapi fokus kepada kemenangan yang lain dan semangat untuk achieve segala sesuatu yang bisa didapatkan. Sebagai penutup, Pak Nur Hadi ini, apa satu pesan singkat dari Pak Nur Hadi untuk rekan-rekan mungkin di internal PT Hutan Lindang Banua yang ingin membangun ketiga pilar tersebut di dalam lingkungan kerja dan dalam business transformation-nya PT Hutan Lindang Banua, Pak? Ya, sustainability. Jadi HRB sustainability untuk roadmap dan visi 2030 sudah kita canangkan. Ada 3 pilar, yaitu forest, service, dan people. Jadi masing-masing kita harus fokus kepada tiap-tiap pilar, di mana fokus dari masing-masing pilar kita sampaikan tadi. Yang forest adalah bagaimana kita mau berhasilkan transformasi bisnis ini menjadi dari pengelolaan hutan yang konvensional, menanam, nebang, menjual kayu, menjadi carbon credit. Artinya kita mencari value yang lebih besar lagi. Kemudian dari segi service, bagaimana kita meningkatkan kualitas kita kepada beri kerja kita, yaitu perusahaan-perusahaan tambang yang mempercayakan kepada kita untuk melakukan kegiatan rehab gas dan vegetasi agar kualitasnya juga lebih baik, penyerahan ke pemerintahnya bisa lebih cepat lagi. Dan satu hal lagi, dalam vegetasi ini sudah semakin banyak lahan-lahan yang kekurangan topsoil. Jadi improvement yang sudah dilakukan, yang sudah dijalankan dengan R&D dan apa yang sudah berhasil ditemukan formulanya akan dicoba untuk memberikan kontribusi lebih efisien lagi pada perusahaan-perusahaan tambang. Yang ketiga, tentu kita harus selalu berada di di pilar ketiga, yaitu people. Bagaimana juga menjaga kolaborasi yang bagus dengan stakeholder, bagaimana dengan lingkungan, bagaimana dengan masyarakat sekitar. Selain juga kita juga memperkuat SDM HRB sendiri. Saya yakin dan percaya tim HRB yang ada dengan semangat juang yang sudah dimiliki selama ini sebagai forester dan operasional yang tangguh, saya kira akan mampu dan saya yakin akan bisa mencapai visi kita di 2030. 3 pilar dari Go Win itu ya. Yang pertama adalah tangguhan, ya, yang itu penting dimiliki. Jadi kadang di dalam kita menyelesaikan konflik, kita dalam mencapai target itu sustainability itu penting bagi bagaimana HRB itu ke depan. Jadi kita berharap bahwa semua karyawan, baik itu di HO maupun di site, juga bisa menerapkan ini, going ya. Jadi sikap mental kita untuk memiliki ketangguhan dalam mencapai target yang sudah ditentukan. Itu ini juga perlu kegigihan dan juga bagaimana kita tabah untuk menghadapi konflik, menghadapi permasalahan, kemudian bagaimana kita terus selalu tidak berhenti berpikir untuk mencari solusi. Kemudian bagaimana kita juga terus menjaga semangat kita itu untuk tidak hanya bisa mencapai target saja, tapi sekali lagi harus excellent. Excellent itu seperti apa ya? Harus 10 plus 1 tadi. Saya kira itu jangan bagi tim HRB, saya sudah sering kali menyampaikan baik di dalam briefing, meeting atau apapun,
bahwa 3 hal ya, Iya. komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi itu menjadi hal yang penting dalam kita membangun tim dan bagaimana kita bisa menang bersama dan bisa mencapai target bersama dalam. Siapa? Luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Nuradi Purwanto atas waktunya serta insight-nya yang super-super keren, Pak. Podcast PT HRB hari ini sudah usai, yang dimana segala insight dan ilmu tadi pastinya tidak bisa usai karena kami harap seluruh Sobat HRB dan rekan-rekan sekalian bisa menerapkan segala ilmu-ilmu tadi seterusnya di dalam pekerjaan maupun di kehidupannya Sobat HRB dan rekan-rekan sekalian. Saya, Muhammad Adi Nur Fauzan, pamit undur diri, dan ingat, tangguh sendiri itu baik, tetapi tangguh bersama dan berkolaborasi bersama tim, itu jauh lebih baik dan menjadi sumber kemenangan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.